Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk semua. Baiklah, kali ini kita akan membahas konseling khusus untuk lansia. Dengan sendirinya, konseling untuk lansia sangat berbeda dengan konseling-konseling untuk kelompok usia yang lain. Kenalkan dulu, saya Marian Adriani, bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER sebagai dosen. Kemudian saya juga membantu teman-teman sebagai dietitian di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kita lihat dulu apa sebetulnya konseling itu. Konseling itu adalah penyuluhan, proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami masalah. Ini telah dikemukakan oleh Fred Pearson pada tahun 1908. Kemudian diadopsi oleh Carl Rogers ya. Kemudian dia melakukan pendekatan terapi terpusat pada kliennya. Jadi fokus memperhatikan bagaimana kondisi klien, itu konselingnya. Proses konseling itu urutan-urutan tahapan interaksi antara konselor dan proses konseling itu sendiri. Jadi kalau tidak ada proses antara konselor dan konseli atau klien, itu belum dikatakan ada proses konseling. Jadi ada proses dulu antara konselornya dan kliennya. Ada beberapa tahap proses konseling itu, tahap awal, inti, dan akhir. Jadi pada tahap awal, kita mendefinisikan apa sebetulnya masalah dari klien kita. Ini penting sekali, dan kita sebagai pendengar yang baik. Kemudian tahap inti, baru konselor melakukan koordinasi, ya, melakukan koordinasi dengan konseli, dengan klien tadi, tentang permasalahan yang dia alami. Tahap akhir, konselor itu melakukan perubahan, melakukan treatment, terapi. Tapi perubahan itu berdasar pada kebiasaan dari kliennya, dari konselinya. Jadi perubahan itu tidak boleh berdasarkan pemikiran dari konselor. Perubahan itu dilakukan oleh konselor berdasarkan tahap pendefinisian masalah tadi. Yang benar mana, yang nggak benar mana. Kemudian disesuaikan dengan kebiasaan konseli. Jadi tidak boleh perubahan itu berdasarkan keinginan konselor. Sesudah itu baru dipertimbangkan sampai ada titik temu. Memang prosesnya konseling itu lama, tidak seperti penyuluhan pada penyuluhan massa atau penyuluhan kelompok. Konselornya hanya berbicara, setelah itu selesai. Tidak. Di sini proses konseling itu proses di mana harus ada titik temu antara konselor dan kliennya. Dengan demikian, maka kliennya akan mempunyai niat untuk melakukan perubahan tersebut. Menurut Glading 2009, ada 5 faktor yang mendukung konseling. Struktur ya, pemahaman bersama.
Jadi pertama harus ada pemahaman bersama dulu antara konselor dan kliennya. Pemahamnya harus sama berdasarkan identifikasi masalah tadi. Jadi harus mempunyai pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti maksudnya tidak mau makan karena tidak suka. Itu beda pendapat antara konselor dan klien, itu harus sama dulu. Kemudian kedua, harus ada inisiatif dari klien untuk berubah. Itu konselor harus menggali apakah klien betul-betul ingin berubah atau tidak. Itu harus ditanyakan pelan-pelan. Ibu pengen sembuh, ibu pengen bisa makan, ibu pengen ini gitu. Itu jadi inisiatif dari klien itu harus digali dulu, dan harus ada niatan. Pertama harus niat dulu, niat untuk berubah. Itu harus digali. Ketiga, setting fisik yang nyaman ya, sehingga konseling merasa konseling itu berjalan dengan baik. Jadi jangan seperti terlalu formal ya, atau kita terlalu sehingga kliennya merasa takut, merasa cemas. Dibuat klien itu senyaman mungkin. Keempat, kualitas klien. Ya, kualitas klien itu ya konseling tadi. Memang kualitas klien itu kita harus tahu dulu kualitas kliennya bagaimana. Apakah dia ada beberapa hambatan? Itu kualitas klien. Nanti yang ini kita bahas lebih dalam di termin berikutnya. Ya. Kualitas konselor. Kualitas konselor dan kualitas klien ini sangat penting sekali. Lihat ya, kualitas klien. Kualitas klien ini penting banget gitu dalam proses konseling yang kondusif. Jadi kualitas klien itu harus ada kesiapan dari klien itu sendiri. Kesiapan klien untuk berubah, niat klien untuk berubah. Ya. Konseling tidak bisa berjalan dengan baik apabila kualitas dari klien itu tidak mendukung supaya kondusif proses ini, tidak bisa. Nah, itu harus kita gali pada waktu tahap awal, yaitu pada saat pendefinisian permasalahan. Itu kita harus tahu betul bagaimana kualitas klien kita. Apakah dia memang mau berubah atau mau cerita aja gitu ya, atau sharing-sharing. Kita harus tahu betul. Sehingga konseling bisa mulai melakukan proses konseling. Kalau konselornya tidak paham atau konselornya sulit mengidentifikasi kualitas klien, itu proses konseling sulit dan konselor tidak akan bisa memulai proses konseling tersebut. Sehingga penting sekali untuk menggali bagaimana kualitas klien. Konseling itu baru bisa berjalan atau siap untuk berproses apabila klien itu siap untuk berubah, dan maka akan terjadi blended ya, mereka antara klien dan konselor dalam proses perubahan tersebut. Tentang kualitas konselor. Kualitas konselor juga penting banget gitu ya. Ada beberapa karakteristik dari konselor yang harus dikuasai oleh konselor itu, sehingga dapat membantu perubahan dalam diri klien. Jadi sebenarnya kualitas konselor itu dibutuhkan untuk membantu klien supaya dia ada inisiatif yang kondusif untuk berubah. Sekali lagi menurut Glading ya, kita kutip dari sana, konselor itu harus mempunyai kesadaran diri, kejujuran, honest gitu ya, memang berniat untuk membantu klien untuk berubah, mampu untuk berkomunikasi. Jadi kalau kita memang mau terjun di sebagai konselor, kita memang harus betul-betul sadar bahwa kita harus jujur,
kita harus kongruensi itu apa ya, bahasa Jawanya itu plak potang ya, terus terang ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Juga harus mempunyai expertness, menarik, trust, dipercaya sebagai syarat kualitas dari konselor. Jadi ada 3 menurut Strong 1968 itu kualitas konselor. Jadi betul-betul membuat klien dan konselor itu tidak ada jarak, blended, sehingga kliennya tidak takut atau tidak ragu-ragu atau tidak cemas dalam menjawab semua pertanyaan dari konselor. Itu harus dimiliki oleh konselor, dan konselor harus sadar bahwa setiap klien itu tidak sama, dan itu membutuhkan kesabaran. Nah, ini kan kita sudah cerita tentang bagaimana proses konseling itu akan terjadi, bagaimana kesiapan dari konselor, bagaimana kualitas dari konseli sendiri. Nah, kita lihat konseli kita siapa. Kebetulan pada saat ini konseli kita adalah lansia. Jadi dengan sendirinya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kelompok-kelompok usia yang lain. Ya. Secara umum usia lansia itu ya 65-an ya. Ada yang menurut WHO, ada yang menurut epidemiologi. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tinggal kita mau ikut yang mana. Kalau kita bilang 60-75, ikut WHO itu. Oh, itu definisi berdasarkan. Jadi kira-kira seperti inilah rentang usia dari lansia itu. Apabila klien saudara di dalam rentang usia itu, berarti dia termasuk kelompok lansia di mana selalu mempunyai karakteristik yang tidak sama. Kita tahu proses tua itu proses ya. Jadi menghilangnya jaringan itu perlahan demi perlahan dan lambat untuk melakukan regenerasi, ya. Sehingga tidak dapat bertahan terhadap penyakit degeneratif ataupun penyakit infeksi. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi itu sulit untuk regenerasi sel, karena memang pada proses menua itu perlahan-lahan akan hilang. Sama seperti ada beberapa ayat yang bahwa pada saat tertentu maka nikmat kita akan diambil oleh Allah sedikit demi sedikit. Dan pada Yasin masih ingat ya, bahwa ada pada usia tertentu kita dikembalikan pada usia anak-anak. Jadi ketidakmampuan kita akan muncul pada usia kita lansia, dan itu terjadi memang. Proses menua jumlah sel lebih sedikit, sel lebih besar ukurannya, berkurangnya jumlah cairan tubuh dan berkurangnya cairan intraseluler, menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah, dan hati. Jumlah sel otak menurun sehingga sering lupa, demensia. Terganggunya mekanisme perbaikan sel sehingga regenerasi sel tidak berjalan dengan baik. Otak menjadi atrofi, beratnya berkurang 5-10%. Itu yang terjadi pada lansia. Dan ini kondisi fisiologis lansia harus dipahami oleh konselor. Jadi lansia itu tidak sama dengan kita. Apalagi yang masih usia 40, 50 gak sama. Jadi jangan sampai berpikiran sudah tua kok malah gak ngerti apa-apa. Justru sudah tua dia memang gak ngerti.
dia memang sulit memahami karena proses menua itu sendiri. Sekarang proses indera penglihatan. Proses penuaan pada indera penglihatan ini sangat mengganggu lansia. Kalau terkait dengan pengobatan, dia tidak bisa membedakan warna obat. Dia tidak bisa jelas membaca. Ini nanti tantangan konselor. Kalau ada perubahan pada indera penglihatan, apa yang harus konselor lakukan? Nah, pada proses perubahan indera penglihatan ini terjadi penurunan sensitivitas dan efisiensi kerja indera penglihatan, sehingga dia tidak mampu melakukan akomodasi dengan baik. Dan warna itu yang terjadi pada lansia. Jadi konselor memang harus mempunyai strategi, ya. Timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar. Kornea lebih berbentuk bola. Terjadi kekeruhan sehingga menyebabkan katarak. Meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi, sehingga sulit melihat dalam kondisi cahaya gelap. Sehingga nanti lokasi konseling juga harus dibuat supaya lansia menjadi nyaman. Hilangnya daya akomodasi mata, menurunnya lapang pandang, ya. Menurunnya daya membedakan warna biru dan hijau. Nah, ini nanti yang harus kita amati. Kalau minum obatnya warna hijau sama biru, pasti dia bingung. Kita harus kasih label, ya. Bagaimana nanti strategi dari konselor, ya, terhadap klien lansia yang mengalami perubahan pada indera penglihatan. Ini perubahan normal adalah lensa mata menjadi lebih tebal, ya. Kemudian menurunnya persepsi, sulit membedakan warna biru dan hijau. Apalagi kalau dia mempunyai penyakit diabetes, maka dia akan mendapatkan retinopati. Itu juga akan lebih mengganggu lansia. Nah, ini harus dipahami oleh konselor bahwa ini terjadi memang pada lansia, kondisi fisiologis lansia. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ini lensa yang terkenal kataraks, ini yang normal. Kalau yang normal kan retinanya masih sehat, lensanya masih bagus, tidak keruh, cahayanya terfokus sehingga menghasilkan gambar yang jelas. Kalau dengan katarak, lensanya sudah keruh, cahayanya menyebar sehingga penglihatan warnanya buram. Perubahan mata, ya, sehingga menyebabkan katarak. Kemudian penurunan produksi air mata juga sehingga matanya jadi kering, sehingga kadang-kadang mudah terkena infeksi, ya. Jadi mungkin ada baiknya diminta untuk menambahkan tetes mata yang untuk mencegah kekeringan. Lebih dari 15% orang tua itu penglihatannya buruk, ya, 70 tahun. Jadi dia ya bisa membaca atau melihat dalam jarak tertentu. Ada juga yang mengalami glaukoma, komplikasi okular pada diabetes. Ini semua ini harus dikuasai oleh konselor sehingga nanti konselor nggak gemes gitu, ya. Kok suwimen atau gimana? Sudah sepuh ya seperti itu. Sekarang pada pendengaran.
ada gangguan terhadap bunyi suara. Antara nada yang tinggi, suara tidak jelas, sulit mengerti kata-kata. 50% terjadi pada usia di atas 65. Hal itu disebabkan oleh membran timpani yang atrofi, menyebabkan otosklerosis. Terjadinya pengumpulan serumen keras menjadi keras, menjadi kreatin, sehingga terjadi atrofi pada membran timpani. Pendengaran bertambah menurun, sehingga kadang-kadang membuat lansia ini mengalami stres atau tegang. Ini yang terjadi. Nah, di situ ada terbagi pada bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Kalau bagian dalam terdapat penurunan fungsi sensorinil. Komponen saraf tidak berfungsi dengan baik. Itu yang di dalam. Yang di tengah itu terjadi pengecilan membran timpani, sehingga terjadi pengapuran, otot ligamennya menjadi kaku. Kalau yang di luar, rambutnya menjadi panjang dan tebal, kulitnya menjadi lebih tipis dan kering, dan terjadi peningkatan keratin. Dalam hal ini memang sebaiknya koordinasi dengan THT, medis THT, supaya mungkin dibersihkan atau dibantu dengan alat pendengar, sehingga konselornya lebih mudah nanti. Tapi kalau tidak, maka kita sebagai konselor harus mempunyai strategi, bagaimana supaya klien kita ini paham apa yang kita maksudkan. Pada indera pendengaran, rata-rata 16-24% itu mengalami gangguan pada usia 65. Yang di atas 80 meningkat menjadi 60%. Nah, penurunan fungsi pendengaran disebut dengan presbicausis. Jadi ini kalau menurut saya lebih baik dianjurkan untuk ke THT atau beli pendengar sambungan, sehingga klien kita juga tidak stres karena dia tidak bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau misalnya timpaninya sudah atrofi, itu memang agak sulit kan, karena tidak nyambung kan roda sepuh. Itu nanti bagaimana strategi dari konselor. Contohnya ini, obat ini diminum sehari 3 kali, pagi 1, siang 1, malam 1 ya. Terdengarnya apa? Mbak, obat ini diminum malam 1 saja ya. Itu memang jadi bagaimana nanti strategi dari konselor kalau kondisi seperti ini. Sekarang tadi kita sudah belajar bagaimana kualitas konselor, bagaimana kualitas klien. Kemudian kita juga tadi sudah membahas bagaimana kondisi fisiologis dari klien terkait dengan proses konseling Sekarang kita akan mengupas bagaimana strategi berkomunikasi dengan klien kita yang berusia lansia. Karena dia berusia lansia, kita sebagai konselor, dia kan lansia kan sudah usianya sudah lama, dia sudah sepuh dia pasti minta dihormati. Jadi kita sebagai konselor harus menunjukkan rasa hormat terhadap klien kita yang lansia dan menunjukkan keprihatinan kita terhadap permasalahan yang dialami oleh klien kita. Kemudian kita harus
memahami. Nah, ini tadi keahlian dari konselor ya, bahwa pasien ini didengar dan dipahami. Jadi ada 3 hal yang penting untuk komunikasi dengan lansia. Jadi tidak hanya teknik berkomunikasi saja, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita hormat. Ya. Jadi menyilahkan duduk. Jadi dianggap saja seperti eyang kita ya, seperti nenek atau seperti kakung kita, ya kan. Rasa hormat karena dia lebih sepuh, prihatinan dengan permasalahan yang dialami, memastikan bahwa apa yang dia ceritakan kita dengar dan kita paham. Dan satu lagi, karena kita nanti akan membantu suatu perubahan, kita harus mengenal culture dan budayanya dia. 3 hal ini harus dipastikan konselor harus betul-betul menguasai agar klien tadi mempunyai niat untuk berubah, sehingga proses konseling itu terjadi. Ada titik temu antara konselor dan klien, karena konselor bersikap hormat, prihatin, mendengar dan memahami, mengenal culture dan budayanya, sehingga klien yang lansia tadi merasa, oh aku ngerti kok dia kondisiku, sehingga dia merasa ada niat untuk menceritakan, untuk berubah. Itulah bedanya antara lansia dan kelompok usia yang lain. Contohnya kalau memahami, mengapresiasi. Rasa hormat itu ditunjukkan, gak hanya dirasakan sendiri saja oleh konselornya, dengan formal, sapaan-sapaan yang baik, pandangan mata yang sejuk, mengapresiasi, sentuhan lembut di tangan, dituntun, atau di pundaknya dipegang, prihatin dan perhatian. Jadi tidak dibiarin aja dilihat gini tok, enggak, tapi harus ditunjukkan, diapresiasikan, dan pasti didengar dan dipahami. Jangan tergesa-gesa, biarkan dia cerita. Memang proses konseling itu tidak sama loh dengan proses penyembuhan. Waktunya lebih lama, bisa 2 jaman, bisa. Jadi mungkin satu kali praktek itu kita mungkin nggak bisa 50 orang, mustahil, mustajab itu. 6 itu sudah capek banget kita ya. Mempertahankan langkah yang tidak tergesa-gesa. Ini untuk lansia loh ya. Dan kunci komunikasi yang baik, membiarkan pasien berbicara beberapa menit tentang masalahnya, jangan diinterupsi, sehingga dari situ kita nanti bisa mengidentifikasi. Jangan bertanya dulu, biarin dia cerita sampai selesai. Saudara mencatat. Sudah selesai semua, baru saudara berbicara pelan dan jelas tanpa berteriak, meskipun ada permasalahan pada indera pendengaran. Bahasa yang singkat, jangan bertele-tele, sederhana. Karena pasien lanjut usia itu lebih sedikit bertanya dan menunggu untuk ditanya. Kita harus mengenal culture mereka dan budaya klien. Ini adalah contoh bagaimana kita mengapresiasi, menghormati, ikut prihatin. Ya. Ini yang nanti yang akan membantu proses konseling itu berjalan lancar. Dan memang tadi kan sudah kita bahas sejak awal, bahwa konselor itu dalam diri harus truthfulness ya, harus betul niatnya memang membantu, nggak menghitung berapa hari saya mendapat pasien, dah. Tapi dia menghitung berapa orang yang sudah saya bantu, supaya dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu harus ada di dalam hati konselor. Beda
strategi konseling pada pasien. Tataplah pasien sehingga pasien dapat membaca bibir dan Anda dapat mengenali isyarat mata. Meminimalkan kebisingan, jadi tempatnya harus tenang, berbicara pelan, jelas, nada yang normal. Berteriak akan menghambat komunikasi. Mengubah nada frekuensi tinggi akan mempersulit pasien untuk memahami kata-kata Anda. Ketika memberikan instruksi medis, tes atau pengobatan, hindarkan untuk bertanya. Untuk instruksi medikasi, tes atau pengobatan. Orang dengan gangguan pendengaran mungkin akan menjawab ya. Ya, mereka belum mendengar apa yang saudara ceritakan tadi. Jadi nadanya beda. Hindarkan untuk bertanya kepada pasien, apakah Bapak ngerti atau tidak? Nah, jelaskan aja dengan lengkap. Untuk instruksi medis atau tes ya, tes darah, tidak usah ditanya. Pendekatan yang lebih baik untuk mengajak pemahaman pasien adalah meminta pasien untuk mengulang instruksi. Jadi jangan bertanya, tetapi mengulang. Perjanjian yang lebih awal lebih baik. Bila tersedia pengeras suara itu lebih enak ya, supaya komunikasinya lebih lancar. Khususnya pada pasien yang ada gangguan pendengaran. Kemudian lingkungannya, pencahayaan, warna-warna yang kontras ya, sehingga membuat mata daripada klien kita yang ada gangguan tadi terbantu. Ini medianya, tulisan harus saya menggunakan media ya, kan ada media komunikasi. Dicetak paling tidak dengan berukuran 14, kertasnya berwarna. Kemudian apabila diberi obat, letakkan pada satu warna. Obatnya warnanya putih, biru muda, hijau muda. Maka akan terlihat abu-abu gitu ya. Kalau warna-warna itu yang saudara pilih, warnanya jadi abu-abu. Tapi kalau warna merah, oranye, dan kuning, itu paling baik dilihat untuk warna pembeda. Hati-hati dalam memilih warna. Kalau ini dosis ya, biasanya diberi warna merah. Kertas kontak berwarna merah dapat dibalutkan pada pegangan tersebut. Jadi dikasih label merah untuk tekannya dia, untuk tanda-tandanya dikasih label merah, sehingga dia memudahkan. Kalau warna merah dia peka ya. Kalau pasien dengan demensia ya, dia itu sebetulnya nggak sakit ya, tapi hanya kehilangan memori. Nah ini yang nanti agak sulit gitu ya. Pada demensia parah, dia sulit untuk dipahami dan kita akan sulit untuk memahaminya gitu ya. Jadi itu kita harus sabar mendengarkan. Kuncinya adalah sabar. Kunci dari konselor pada lansia. Kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi, bukan kehilangan kepandaian. Jadi dia hanya kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Dia adalah orang dewasa yang produktif dan layak mendapatkan penghormatan. Dia juga sensitif ya terhadap emosi. Pasien tersebut biasanya lebih merespon pada cara seseorang berbicara kepada mereka dari apa seperti yang dikatakan. Jadi dia akan melihat, memperhatikan. Jadi kita tetap pada rasa hormat, rasa memahami, tahu culture-nya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu data dirinya pasien kita. Kenalkan diri Anda ya, ngobrol, mengurangi ketegangan, kemudian
kita bantu untuk supaya terjadi pencairan suasana, baru kita masuk pada proses tersebut. Pemeriksaan fisik itu disenangi ya, misalnya nanti timbang berat badan, lingkar perut ya, yang kita kuasai. Kalau pasien dengan orang ketiga, jadi biasanya kan ada pasien yang ditemani oleh pihak ketiga ya, anggota keluarga atau caregiver, sehingga kita lebih mudah sebetulnya untuk bercerita pada caregivernya, lebih mudah bagi kita. Tapi untuk privasi pasien, kita biarkan dulu ya kepada pasien untuk berbicara dengan caregiver dulu. Jadi adalah privasi untuk pasien. Jadi diatur bagaimana supaya tidak terjadi ketegangan antara pasien, caregiver, dan kita. Cara duduk dengan caregiver seperti ini, sehingga semua klien mendengarkan apa yang kita ceritakan. Ini konseling ya, punya kepercayaan ya, yang sudah kita lihat kemasalahan, mempertahankan hubungan kerjasama, membuat kontak tahap awal ya, mengkomunikasikan core value-nya apa, mencairkan pandangan klien. Jadi harus ada tahapnya Mbak, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, baru kita menemukan titik tengah untuk melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan, saja perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku mestinya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan konseling ini tidak bisa berjalan sekali, mungkin beberapa kali paham. Kesimpulannya, di dalam proses konseling untuk lansia, yang harus diprioritaskan adalah kualitas konselor dan konseli. Kemudian konselor harus memahami kondisi fisiologis dari konseli yang harus dibantu oleh konselor. 2, konselor harus tahu persis bagaimana strategi berkomunikasi dengan konseli lansia. 4, strategi konseling harus dikuasai oleh konselor, sehingga konseli itu mempunyai niat untuk melakukan perubahan. Ada beberapa tugas yang ingin pada akhir perkuliahan ini buat kasus pada masing-masing mahasiswa tentang konseling gizi untuk lansia ya. Boleh terhadap orang tuanya sendiri ataupun saudara ataupun tetangga yang berusia kisaran seperti tadi. Konseling yang dilakukan direkam dalam bentuk video, kemudian dipresentasikan saat perkuliahan daring. Syarat-syarat konseling harus sesuai dengan teori atau materi yang sudah diberikan. Materi ini akan saya upload dan di YouTube dengan alamat surel tertentu. Jadi nanti dikoordinir oleh PJ-nya, ada yang mendapat kasus lansia dengan caregiver, lansia dengan demensia, lansia dengan gangguan pendengaran, lansia dengan gangguan indera penglihatan, ya, dan lain-lain. Jadi nanti yang kita amati nanti adalah ini harus kelihatan nanti ini yang harus muncul pada video nanti. Bagaimana saudara menerjemahkan kualitas konselor
bagaimana saudara memahami kondisi fisiologis dari konseling, bagaimana saudara melakukan strategi komunikasi terhadap konseling, dan strategi konseling bagaimana yang saudara lakukan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.